Kekurangan menggunakan kolam terpal pada budidaya lobster air tawar. Ini sering digigit. Jadi terjadi kebocoran di sini. Ini mau kita tambal nanti ya. Kita bisa lihat lagi. Ini juga. Nah. Oke rekan-rekan ya, ini nampak ya. Bolong ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Freddy Ipeng ya. Kali ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan kolam terpal ya. Jadi di sini lebih cenderung saya akan membahas tentang kekurangan kolam terpal dan solusinya, terutama untuk budidaya lobster air tawar ya. Jadi keuntungan yang kita bahas yang pertama pasti udah tahu ya tentang kolam terpal ya. Kolam terpal ini relatif untuk pembuatan kolam terpal sendiri lebih murah ketimbang kolam batu atau kolam semen. Jadi untuk satu kolamnya ini bisa memakan biaya sekitar cuma 50.000. Nah, jadi 50.000 dengan uang 50.000 kita bisa memiliki satu buah kolam. Ya, itu dengan rangka bambu, ya kan? Dan terpal yang digunakan pun terpal A5. Jadi seperti ini ya. Nah, yang saya gunakan ini A5. Kalau saya ini menggunakan papan-papan bekas. Jadi ada papan sisa-sisa bongkaran rumah, kan murah itu ya kan, kita beli, kita buat untuk rangkanya. Jadi kalau yang nggak ada bisa menggunakan bambu satu batangnya sekitar kurang lebih harganya 10.000 sampai 15.000. Itu bisa lebih dari satu kolam untuk satu bambu tuh, bisa 2 kolam. Jadi untuk pembuatannya relatif lebih murah ya, gunakan budgetnya sesuai kemampuan ya. Kalau duitnya lebih banyak bisa menggunakan tipikal kolam terpalnya kolam A12. A12 ya lebih tebal ketimbang A5. Tapi saya menggunakan ini A5. Jadi satu kolamnya bisa cuma 50.000 sama rangka dan semua. Itu keuntungannya. Buat kolam lebih murah. 50.000 udah bisa buat kolam satu kolam dengan ukuran ya seperti ini. Ukurannya 1,5 kali 1,5. Ya. Itu yang pertama. Jadi keunggulannya itu buat kolamnya lebih murah. Untuk yang kedua, ini biasanya ada kelebihan, pasti juga ada kekurangannya. Jadi kekurangan kolam terpal ini biasanya untuk di budaya lobster air tawar ini sering bocor, mengalami kebocoran. Jadi sering mengalami kebocoran dikarenakan setiap sudut ada sudut-sudut yang lipatan sudut atau lipatan di terpal itu sering digigit lobster atau dimakan sama lobster ya. Tapi kalau dia nggak lipatan jarang terjadi itu. Kebanyakan seringnya lipatan. Nanti kalau di sisi-sisi ada lipatan itu sering digigit lobster. Jadi di sini saya akan memberikan solusinya ya kan. Jadi kekurangannya itu sering terjadi kebocoran untuk di kolam terpal. Ya, jadi ini saya akan bagi tips bagaimana cara menambal kebocoran di kolam terpal. Jadi kalau ditanya kira-kira kolam terpal tahannya berapa lama sih untuk budidaya? Lama sih sebenarnya. Kalau untuk terpal sini aja di kolam saya ini udah 1 tahun lebih. Nah, udah saya 1 tahun lebih udah saya gunakan. Jadi hasilnya di kolam terpal ini bisa, setelah dapat hasil bisa buat kolam batu. Nah, jadi awal mulanya saya pun di kolam terpal semuanya dulu, sampai di belakang juga, belakang rumah ini kan depan kan, itu kolam terpal semua. Setelah ada hasil baru kita buat kolam batu. Jadi tetap masih ada juga kita menggunakan kolam terpal ya. Jadi nanti ya bisa jadi kemungkinan nanti kalau modalnya udah ada lagi kita buat kolam batu lagi. Jadi tetap ada keuntungan sama kerugiannya. Sedangkan kalau untuk kolam batu ya keuntungan jelas tahan lama ya sih ya kan, ketimbang kolam nggak digigit sama lobster, nggak bocor gigit karena lobster kan. Cuman biayanya untuk satu kolamnya aja ukuran sekitar 2 kali 3 atau 1,5 kali 3 itu membutuhkan kurang lebih 1 juta kemarin buat satu kolam ya, kurang lebih lah biaya ongkos tukang sama pondasinya dan lain-lain. Jadi untuk kolam terpal ini relatif lebih murah, 50.000 buat sendiri udah bisa punya kolam. Oke ya, lanjut aja ya. Ini langsung tipsnya untuk cara menambal kolam terpal yang bocor akibat digigit lobster. Langsung saja. Ini kolamnya.
hal yang pertama kita lakukan itu adalah pengeringan kolam terlebih dahulu. Oke. Nah, ini nampak ya, ini bekas tempelannya nih, ini tempelan lama. Oke. Ini juga tempelan lama. Dan ini ada terjadi kebocoran ya. Jadi kita akan melakukan penempelan yang baru tadi. Nah, inilah kekurangan menggunakan kolam terpal pada budidaya lobster air tawar. Ini sering digigit. Jadi terjadi kebocoran di sini. Ini mau kita tambal nanti ya. Kita bisa lihat lagi. Ini juga. Nah. Oke rekan-rekan ya, ini nampak ya. Bolong ya. Ini badan bekas tempelan juga nih. Nanti kita tempel lagi, kita tambah lagi nih. Oke ya. Oke, sebelah sini tidak ada ya. Di sebelah sana 2 sudut nih yang bocor. Pertama kita lakukan proses pengeringan. Jadi untuk bahan-bahan sendiri yang kita perlukan itu ya. Ini kita perlukan ini lem, abu gosok ya, atau abu cuci piring di sini namanya ya. Itu lagi kertas pasir. Oke ya, ini bahan-bahannya ya. Oke. Jadi ini proses pertama ya, setelah pengeringan kolam. Proses pertamanya kita amplas dulu ya, teman-teman ya. Supaya menghilangkan sisa-sisa dari lumut. Jadi supaya pelengketannya dia maksimal. Oke. Kita bisa letakkan lemnya dulu, tipis saja ya. Oke. Kemudian kita letakkan abunya. Oke. Dia bereaksi, dia berasap ya. Ini terjadi proses pemanasan ya. Dia berasap ya. Oke. Sudah selesai ya. Oke, ke tempat satunya lagi ya. Ini ya bolong ya. Itu jangan semalam nih.
hati-hati ya, karena kalau kena limnya sama kena abunya langsung di tangan nih akan menimbulkan efek seperti terbakar ya, panas dia. Ya agak berhati-hati ya. Ini efeknya kalau terkena tangan ini seperti terbakar, panas. Jadi hati-hati ya untuk rekan-rekan ya. Oke, selesai ya. Proses penambalan kebocoran pada kolam terpal budidaya lobster air tawar udah selesai ya. Ini bisa kita isi air lagi ya. Oke ya, udah selesai ya proses penambalan kolam yang bocor akibat digigit oleh lobster. Oke, semoga tips ini bermanfaat untuk rekan-rekan para pembudidaya pemula ya maupun yang udah lama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.